Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat menonton. Cihuy! Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudari berada. Selamat datang kembali di Renungan Harian pada pagi hari ini. Semoga saudara dalam keadaan sehat selalu dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, alangkah baiknya saudara-saudari subscribe channel ini terlebih dahulu dan jangan lupa like, komennya ya guys ya. Oke teman-teman, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Nah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pada pagi hari ini adalah doa dengan iman menyembuhkan orang sakit. Amin. Nah puji Tuhan, oleh sebab kasih setia dan kasih karunia-Nya kita diberinya waktu untuk merenungkan dan mempelajari firman Tuhan. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diangkat dari surat Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Dalam perikop ini mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Adapun topik kita adalah doa dengan iman menyembuhkan orang sakit. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, berdoa dengan iman berarti memohon sesuatu dalam doa dengan penuh keyakinan kepada Tuhan Allah kita. Berdoa dengan iman berarti meminta sesuatu kepada Allah dengan ketetapan dan keteguhan hati. Berdoa dengan iman berarti dengan penuh keyakinan hati memohon sesuatu yang diharapkan terwujud kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, sesuai dengan keyakinan kerelaannya. Nah saudara, karena perkenanan Tuhan, seorang diizinkan sakit. Karena kehendak dan rencananya, seorang mengalami sakit penyakit. Namun, Tuhan sumber segala kehidupan akan memproses dan menyembuhkannya. Jika ia dengan iman yang teguh memohon pengampunan dosa dan kesembuhan kepadanya. Apabila seseorang yang menderita sakit berdoa kepadanya dengan setulus hati dan segenap jiwa, maka tangan Tuhan sendiri yang akan menyembuhkannya. Maka Allah akan memproses, menjamah dan melawatnya sehingga segala sakit penyakit yang dideritanya segera disembuhkannya. Saudara, permohonan seseorang kepada Allah agar sakitnya segera sembuh adalah suatu permintaan yang wajar. Namun ketika doa-doa sering atau doa-doa seseorang belum dijawab olehnya sehingga ia masih sakit, maka janganlah kecewa. Tuhan pasti sudah mendengar segala doa anak-anaknya. Percayalah bahwa Tuhan sedang memprosesnya. Boleh jadi Tuhan sedang memproses dia agar semakin teguh imannya kepadanya. Dalam suratnya kepada 12 suku yang hidup di perantauan seperti dicatat dalam surat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-15, Rasul Yakobus mengatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah saudara, orang percaya termasuk kita meyakini bahwa firman Tuhan adalah iya dan amin. Firman Tuhan adalah abadi dan tidak akan pernah berubah. Firman Tuhan adalah kekal selamanya. Sekali firman Tuhan dinyatakan, pasti akan digenapi pada waktunya. Oleh sebab itu, percayalah, imanilah, aminilah semua firman yang sudah dinyatakan kepada kita. Apabila firman Tuhan menyatakan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, maka katakanlah dengan segenap hati dan segenap jiwa kita, amin.
Puji Tuhan, percaya pada waktunya anak tunggal Allah yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang di sorga akan menjadikan kita sembuh dari sakit penyakit kita pada waktunya. Dia akan menyelamatkan kita dari sakit. Puji Tuhan, ya kan? Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, berdoalah dengan penuh iman kepadanya, berdoalah dengan sepenuh hati dan segenap jiwa, minta dalam doa kepadanya pengampunannya atas semua dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Mohonlah pengampunan kepadanya atas segala dosa dan kesalahan kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mintalah pengampunannya atas semua dosa dan kesalahan yang ada dalam hati, perasaan, dan pikiran kita, baik yang sudah diucapkan maupun yang belum diucapkan. Lalu nantikanlah dengan iman yang teguh dan rasa takut kepada Allah, maka Ia akan menyelamatkan kita dari sakit penyakit tepat pada waktunya. Nantikan bahwa Dia akan memproses dan menyembuhkan kita. Tuhan akan membangunkan kita. Tuhan akan menyelamatkan kita yang rindu dan setia kepadanya. Percayalah bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Doa yang lahir dari iman akan dikenan oleh Tuhan. Dan apabila ia telah berbuat dosa, maka Tuhan juga akan mengampuni segala dosanya. Haleluya. Sekian renungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita agar kita terus berserah diri kepada Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya berdoa dengan yakin jika ada saudara-saudari yang mengalami sakit penyakit, saya berdoa Tuhan pasti menolong. Yes, amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jika Bapak Ibu mempunyai kerinduan, silakan tulis di kolom komentar untuk judul renungan kita yang akan datang berikutnya. Terima kasih. Salam hebat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.